Pernahkah kamu melihat seseorang yang hidupnya terlihat sempurna? Rezekinya lancar, badannya sehat, tertawanya lepas, padahal dosa dan maksiat dilakukan tanpa rasa takut. Tahukah kamu, azab Allah tidak selalu datang dalam bentuk bencana, gempa, atau kehancuran besar. Kadang azab itu datang diam-diam, dibungkus dengan kenyamanan, hingga manusia merasa dirinya aman, padahal sedang dijauhkan perlahan dari Allah. Dan yang paling menakutkan adalah ini, banyak orang tidak pernah sadar bahwa dirinya sedang diazab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita mulai kisah yang luar biasa ini, mohon luangkan sedikit waktu untuk menekan tombol subscribe agar kita bisa terus bersama-sama menyebarkan kisah-kisah penuh hikmah, keajaiban, dan pelajaran hidup yang menguatkan hati. Semoga Allah melimpahkan rahmat, perlindungan, dan keberkahannya kepada kita semua, keluarga kita, serta siapapun yang sedang menonton video ini. Semoga setiap kisah yang kita dengarkan hari ini menjadi jalan kebaikan dan penguat iman. Amin. Karena yang akan kita bahas hari ini adalah sebuah fakta yang sering tidak disadari banyak orang, tentang istidraj saat seseorang terus diberi nikmat, kemudahan, dan kenyamanan padahal ia sedang menjauh dari Allah, hingga akhirnya azab datang tanpa peringatan. Sahabat semua, ada satu kesalahan besar yang sering kita lakukan tanpa sadar saat membicarakan tentang azab Allah. Kita terbiasa mengira bahwa azab selalu datang dalam bentuk kehancuran, gempa yang mengguncang, banjir yang menenggelamkan, atau musibah besar yang membuat manusia ketakutan. Padahal, sepanjang sejarah manusia, banyak kaum yang diazab justru saat hidup mereka terasa aman. Mereka memiliki kekuatan, kekayaan, dan kehidupan yang tampak stabil hingga muncul perasaan di dalam hati. Tidak akan terjadi apa-apa. Dan disitulah kesalahan itu bermula. Karena ketenangan hidup bukan selalu tanda ridho Allah, dan kesulitan hidup bukan selalu tanda murkanya. Ada orang yang diuji dengan kesempitan agar kembali kepada Allah, dan ada pula yang diberi kelapangan agar tersesat lebih jauh tanpa disadari. Inilah fakta yang jarang kita sadari. Saat seseorang terus mengulang dosa, namun hidupnya tetap lancar, seringkali ia berkata, "Kalau ini salah, pasti aku sudah dihukum." Padahal, Allah Maha Penyabar, namun kesabaran Allah bukan berarti pembiaran tanpa batas. Azab yang paling halus adalah ketika peringatan datang namun hati tidak lagi merespons. Nasihat terdengar, tetapi tidak menyentuh. Ayat dibaca, tetapi tidak menggetarkan. Dan tanpa terasa, rasa takut kepada Allah mulai menghilang, digantikan dengan rasa aman yang menipu. Sahabat semua, banyak orang baru sadar bahwa dirinya telah lama berada dalam azab saat hatinya sudah terlalu keras untuk menangis. Dan itulah mengapa memahami azab Allah tidak cukup dengan melihat apa yang terjadi di luar, tetapi harus jujur melihat apa yang sedang terjadi di dalam hati. Sahabat semua, jika pada bab sebelumnya kita menyadari bahwa azab Allah tidak selalu terlihat dari luar, maka pada bab ini kita akan membahas azab yang jauh lebih halus, namun dampaknya sangat dalam, yaitu kelalaian yang dibiarkan terus-menerus. Bayangkan seseorang yang tahu mana yang benar dan mana yang salah, namun memilih untuk menunda ketaatan. Sholat masih ada, tapi sering di akhir waktu, bahkan terkadang ditinggalkan. Dosa masih terasa salah, namun tidak lagi membuat takut. Awalnya, hati masih gelisah, masih ada rasa bersalah, masih ada niat untuk berubah. Namun perlahan, hati mulai terbiasa. Dan disitulah bahaya itu muncul. Karena dosa yang diulang, tanpa segera disesali, akan berubah menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan akan terasa normal. Saat itulah seseorang mulai berkata, "Semua orang juga begitu?"
Atau Allah Maha Pengampun? Benar, Allah Maha Pengampun, tetapi Allah juga Maha Adil. Ketika peringatan demi peringatan datang, melalui nasihat, melalui kejadian, melalui rasa tidak tenang, namun terus diabaikan, maka kelalaian itu sendiri berubah menjadi azab. Bukan karena Allah membenci, tetapi karena manusia menutup pintu hatinya sendiri. Sahabat semua, azab jenis ini tidak menjerit, tidak mengguncang, tidak membuat takut secara langsung. Ia datang dalam bentuk menunda, meremehkan, dan membiasakan dosa kecil hingga hati kehilangan kepekaan. Dan saat seseorang tidak lagi merasa bersalah, itulah tanda bahwa azab telah bekerja tanpa disadari. Sahabat semua, jika kelalaian yang dibiarkan adalah awal, maka hati yang mengeras adalah kelanjutannya. Inilah bentuk azab yang paling berbahaya karena tidak terasa sebagai azab. Awalnya, hati masih tersentuh, masih menyesal setelah berbuat salah, masih takut ketika mendengar peringatan. Namun perlahan, karena dosa yang diulang dan nasihat yang diabaikan, hati mulai kehilangan kepekaannya. Ayat Al-Quran tetap dibaca, namun tidak lagi menggetarkan. Nasihat tetap terdengar, namun terasa biasa. Bukan karena ayat itu berubah, tetapi karena hati yang mengeras. Dan disinilah bahaya terbesar itu berada. Karena ketika hati masih hidup, seseorang akan menangis karena dosa. Ia akan merasa kecil di hadapan Allah. Ia ingin kembali, meski harus jatuh bangun. Namun saat hati mengeras, dosa tidak lagi terasa berat. Bahkan mulai dibenarkan. Dan perlahan dibanggakan. Sahabat semua, hati yang mengeras tidak datang dalam semalam. Ia datang perlahan, melalui kelalaian kecil yang dianggap sepele dan dibiarkan terus berulang. Hingga suatu hari, seseorang tidak lagi merasa perlu bertaubat, karena merasa dirinya baik-baik saja. Dan itulah azab yang paling menakutkan. Bukan karena Allah berhenti memberi peringatan, tetapi karena manusia tidak lagi mampu merasakannya. Karena orang yang benar-benar diazab, seringkali bukan yang menangis ketakutan, tetapi yang tersenyum, tanpa sadar, bahwa hatinya telah jauh dari Allah. Sahabat semua, banyak orang mengira bahwa azab Allah hanya akan dirasakan di akhirat. Seolah dunia adalah tempat bebas dari balasan. Padahal, tidak sedikit azab yang Allah turunkan sebelum kematian datang. Bukan dalam bentuk bencana besar, tetapi dalam bentuk kehidupan yang kehilangan ketenangan. Seseorang bisa memiliki segalanya, harta, jabatan, keluarga, namun jiwanya terasa kosong. Ia tertawa, namun tidak pernah benar-benar tenang. Ia sibuk, namun tidak pernah merasa cukup. Inilah azab yang tidak terlihat mata, tetapi terasa di dalam hati. Sahabat semua, pernahkah kita bertanya, kenapa ada orang yang sulit sekali merasa damai, padahal hidupnya terlihat baik-baik saja? Karena ketenangan bukan berasal dari banyaknya dunia, tetapi dari dekatnya hati kepada Allah. Saat hati semakin jauh, kekosongan semakin dalam. Doa masih terucap, namun terasa hampa. Ibadah masih dilakukan, namun tidak lagi menghadirkan ketentraman. Bukan karena Allah jauh, tetapi karena hati yang menjauh. Azab seperti ini tidak menghancurkan tubuh, namun melelahkan jiwa. Ia membuat seseorang terus mencari hiburan, kesibukan, dan pengakuan, namun tak pernah menemukan ketenangan. Dan yang paling menyedihkan, banyak orang mengira perasaan ini adalah hal biasa. Padahal, itulah tanda bahwa Allah sedang memperlihatkan betapa kosongnya hidup
tanpa kedekatan dengannya. Sahabat semua, jika ada satu bentuk azab yang paling menakutkan, maka itulah dicabutnya hidayah. Bukan kehilangan harta, bukan jatuhnya jabatan, bukan sakit yang terasa di tubuh, tetapi saat hati tidak lagi ingin kembali kepada Allah. Inilah azab yang sering tidak disadari karena tidak datang dengan rasa sakit, melainkan dengan rasa aman yang menipu. Seseorang tetap beribadah, namun tanpa rasa. Tetap berbuat salah, namun tanpa penyesalan. Nasihat terdengar, tetapi tidak lagi menyentuh. Peringatan datang, namun dianggap berlebihan. Dan perlahan, kebenaran yang dulu terasa jelas, mulai terasa berat, bahkan mengganggu. Sahabat semua, saat seseorang mulai membenarkan dosa, menertawakan nasihat, dan merasa dirinya paling benar, itulah tanda bahwa hidayah sedang ditarik pelan-pelan. Bukan karena Allah zalim, tetapi karena hati menolak untuk tunduk. Azab ini tidak membuat seseorang menangis, justru membuatnya merasa bangga dengan apa yang ia lakukan. Dan inilah yang paling berbahaya. Karena selama seseorang masih menangis karena dosa, selama masih takut kepada Allah, selama masih ingin berubah, itu tanda rahmat Allah masih dekat. Namun ketika rasa itu hilang, ketika dosa terasa biasa, ketika kebenaran terasa asing, disitulah azab telah mencapai puncaknya. Maka sahabat semua, jika hari ini hati kita masih gelisah, masih merasa takut, masih ingin kembali, bersyukurlah. Karena kegelisahan itu bukan azab, melainkan tanda kasih sayang Allah yang masih memanggil kita untuk pulang. Sahabat semua, jika dari awal hingga akhir pembahasan ini hatimu terasa tersentuh atau bahkan sedikit gelisah, jangan takut. Karena kegelisahan itu bukan pertanda azab, melainkan tanda bahwa hatimu masih hidup. Selama kita masih merasa bersalah, masih ingin memperbaiki diri, masih berharap ampunan Allah, itu berarti pintu hidayah belum tertutup. Azab yang paling menakutkan bukanlah saat air mata jatuh, tetapi saat air mata itu tak lagi bisa keluar. Maka hari ini, jika Allah masih menggerakkan hatimu, itu adalah panggilan untuk kembali, bukan untuk putus asa. Mari kita tutup dengan doa, semoga bukan hanya terdengar, tetapi benar-benar keluar dari hati. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah dari hati kami. Jangan Engkau biarkan kami merasa aman dalam dosa. Lunakan hati kami, ampuni kesalahan kami, dan bimbing kami untuk kembali kepadamu. Jika hari ini kami masih Engkau beri rasa takut, maka jadikan itu jalan untuk bertaubat. Jika hari ini kami masih Engkau beri air mata, maka jadikan itu tanda kasih sayang-Mu. Wafatkan kami dalam keadaan Engkau ridhoi, dan kumpulkan kami bersama orang-orang yang Engkau cintai. Amin ya Robbal Alamin. Jika kamu mengaminkan doa ini, tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah menjaga hati kita semua hari ini dan sampai akhir hayat.